Halo guys, kembali lagi bersama PHS di PHS Fitness. Nah, di video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang sangat umum ditanyakan, walaupun belum ada yang pernah nanya langsung sih ke kita, cuman tadi pas aku lagi mencari inspirasi di toilet, tiba-tiba aku kepikiran soal topik ini dan aku pikir, menarik juga kalau dibahas di video PHS. Nah, topiknya adalah, apakah Anda dapat membangun otot tanpa beban, jadi hanya dengan latihan calisthenics, bodyweight training. Oke, kalau kalian mau tahu jawabannya, nonton video ini sampai akhir ya. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di PHS Fitness. Kalau kalian baru bergabung dengan keluarga kami, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video kami. Apakah kalian dapat membangun otot hanya dengan calisthenics atau dengan bodyweight training? Ya, jawabannya memang kalian bisa. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan bagi menjadi 4 faktor yang paling penting. Kita mulai dari faktor pertama, yaitu nutrisi. Nutrisi ini dapat dibilang faktor terpenting dalam muscle building. Kenapa? Ya karena udah jelas, kalau kalian makan semakin banyak, berat tubuh kalian akan meningkat. Kalau mau dirinciin, mungkin bisa jadi seperti ini ya. Kita menggunakan kalori sebagai tenaga untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kalori ini kita dapatnya dari mana? Kalori ini kita dapatkan dari makanan. Saat kita makan, kita sedang menumpuk kalori ke dalam tubuh kita. Kita memasukkan kalori ke tubuh kita. Untuk dapat membangun otot, kita perlu berada dalam fase yang dinamakan surplus kalori. Apa itu surplus kalori? Itu adalah fase di mana tubuh kita memasukkan lebih banyak kalori daripada kalori yang kita keluarkan. Jadi kalori masuk lebih besar daripada kalori keluar. Ingat itu baik-baik ya. Nah, dengan pemahaman tersebut, berarti sudah semakin jelas. Untuk dapat membangun otot hanya dengan calisthenics, kalian harus mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada kalori yang kalian bakar saat kalian berolahraga dan melakukan aktivitas fisik seharian. Makanan di sini juga penting. Kalian perlu memperbanyak asupan protein kalian, karena seperti yang kita tahu, protein adalah makronutrisi yang berperan untuk membangun otot di tubuh kita. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya kalian udah bisa nyimpulin, kalau gitu gak peduli anak gym atau anak calisthenics, asal makannya lebih banyak, bisa bangun otot dong. Ya emang benar, karena kalau kalian mau bangun otot, kuncinya itu ada di makanan, bukan di latihan seperti apa yang kalian lakukan. Tapi bang, biasanya sih gue lihat banyak anak gym yang badannya itu lebih bagus, lebih jadi daripada anak-anak calisthenics. Benar juga sih. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau soal ini, menurutku karena anak-anak gym umumnya lebih memperhatikan nutrisi mereka dibandingkan dengan anak-anak calisthenics. Terus mereka punya target yang lebih jelas untuk mendapatkan body goals tertentu. Mereka ingin lebih muscular, mereka punya target untuk mencapai sekian kalori dalam satu hari. Kalau anak-anak calisthenics kan umumnya latihan itu for fun ya, bisa dibilang. Ada teman gitu, teman yang ngajak latihan, bro, ayo join gue dong latihan kita di taman kota mana. Nanti mereka latihannya juga latihan track. Jadi mereka latihannya pun nggak khusus ke muscle building. Ya di sini aku nggak bilang kalau itu salah, tapi dari hasil pengamatanku bisa dilihat perbedaan dari anak gym dengan anak calisthenics, dan itu sedikit bisa menjawab kenapa anak-anak gym badannya rata-rata lebih bagus daripada anak-anak calisthenics. Dan ini juga membawa kita ke poin yang nomor 2, yaitu latihan. Nah, kalau kita ngomongin latihan, sebenarnya calisthenics itu bisa dibilang latihan beban juga. Tapi dalam konteks ini, beban yang digunakan adalah beban tubuh, bukan beban dari luar. Kalau nge-gym kan sumber bebannya macam-macam tuh. Ada barbell, ada dumbbell, ada kettlebell. Kalau calisthenics kita menggunakan beban dari berat tubuh sendiri. Tapi jangan salah, tubuh kita itu nggak tahu mana yang beban dari luar, mana yang beban dari dalam. Semuanya itu tetap tergolong resistance atau beban. Nah, saat sedang latihan, kita pertama perlu ngeset goal dulu nih. Tujuan kita apa? Nah, kalau dalam konteks ini kan hypertrophy atau muscle building. Kita ingin membangun otot untuk mencapai fisik tertentu. Hypertrophy ini ada rep range yang ideal, yaitu sekitar 8-12 reps. 8-12 reps ini nggak bisa dibilang nilai mati ya, tapi ini adalah nilai yang ideal untuk mencapai hypertrophy. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kalian melakukan satu exercise sebanyak 8-12 repetisi. Tapi di sini bukan kalian push up 10 kali gitu, terus pull up 8 kali, udah beres. Bukan gitu guys. Jadi maksudnya adalah kalian cari exercise yang cukup sulit sehingga kalian hanya bisa melakukan 8-12 repetisi sebelum kalian failure. Nah, disinilah dimana itu menjadi cukup sulit untuk calisthenics. Saat kalian latihan menggunakan beban barbell atau dumbbell misalnya, kalian memiliki kemudahan untuk mengatur beban yang kalian angkat sehingga kalian mencapai rep range yang kalian inginkan. Tapi kalau calisthenics gimana? Kalau misalnya kalian udah bisa 20 push up, terus kan kalau kalian lakukan cuma 10 push up aja udah nggak efektif untuk membangun otot. Di sini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kesulitan dari satu exercise. Yang pertama itu cukup jelas, kalian tambahin beban aja. Jadi
Di sini kita sebutnya weighted calisthenics. Itu bisa meningkatkan kesulitan dari satu exercise calisthenics sehingga kalian berada di rep range hypertrophy yang kalian inginkan. Yang kedua adalah kalian mengganti leverage dari satu exercise. Jadi kayak misalnya kalian melakukan push up, kalian udah bisa 15 repetisi, tapi kan kalian mau berada di 8-12 repetisi. Jadi kalian lakukan decline push up. Kalian naikin ketinggian dari kaki kalian sehingga exercise-nya menjadi lebih sulit juga. Kalau kalian mau lihat variasi push up, kita ada bikin videonya juga sih di sini. Nah, merubah leverage dari satu exercise ini bisa kalian gunakan sebaliknya juga untuk mempermudah satu gerakan. Halo guys, ini pesan dari Damai di masa depan. Ada yang kelupaan sedikit, beberapa metode tambahan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan time under tension saat kalian melakukan sebuah exercise. Jadi, daripada kalian melakukan satu exercise secara terburu-buru untuk mengejar repetisi, lebih baik kalian melakukan satu gerakan itu secara lambat dan terkontrol. Hal ini juga bertujuan agar kalian mengeksekusi satu gerakan dengan sempurna agar gains yang kalian dapatkan juga maksimal. Yang kedua adalah meningkatkan range of motion. Misalnya kalian sedang melakukan satu gerakan, let's say push up. Kalian bisa menggunakan parallels untuk meningkatkan range of motion dari gerakan push up. Dan yang terakhir adalah melibatkan latihan isometrik dalam rutinitas workout kalian. Isometrik adalah gerakan yang dilakukan tanpa bergerak tapi tetap melibatkan kontraksi otot, sehingga di sini tetap terjadi muscle building. Contohnya gimana? Oke, untuk alternatif gerakan latihan shoulder, kalau menggunakan dumbbell atau barbell, kalian bisa melakukan military press atau overhead press. Versi isometric calisthenics-nya adalah handstand hold. Jadi kalian tidak bergerak dalam posisi ini, tapi otot shoulder kalian atau otot bahu kalian tetap bekerja untuk menahan badan kalian dalam posisi tersebut. Oke, kita ke faktor berikutnya yaitu istirahat atau rest. Saat kita latihan, yang terjadi adalah muscle kita itu mengalami breakdown. Nah, setelah otot ini rusak, dia akan memperbaiki dirinya sendiri saat kita beristirahat. Proses muscle recovery ini terjadi saat kita beristirahat, saat kita tidak latihan. Inilah mengapa kita merekomendasikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malamnya untuk mendapatkan pertumbuhan otot yang optimal. Idealnya untuk remaja yang menuju dewasa, kalian harus tidur sekitar 6-7 jam setiap malamnya. Ini juga alasan kenapa kalian latihan setiap hari dan sehari latihan berjam-jam itu tidak bagus juga. Faktor yang terakhir, faktor nomor 4 adalah genetik. Semua orang berbeda-beda karena genetik tiap orang juga berbeda-beda. Bentuk tubuh orang juga beda-beda semuanya. Jadi kalian jangan berharap walaupun dengan latihan yang sama, pola makan yang sama, istirahat yang sama dengan idola kalian gitu, kalian belum tentu bisa mendapatkan fisik yang sama persis dengan dia. Karena emang pada dasarnya kita semua tuh unik, beda-beda. Yang penting adalah fokus dengan progres diri sendiri. Kalian boleh membandingkan progres kalian hari ini dengan progres kalian sebelumnya, tapi jangan bandingkan progres kalian dengan progres orang lain. Selain itu, usia orang juga berperan dalam pembangunan otot. Kalau kalian masih muda, masih remaja gitu, mungkin gampang ya untuk gain muscle, tapi kalau kalian semakin tua, prosesnya juga mungkin akan menjadi semakin sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Oke, video hari ini cukup sampai situ aja. Terima kasih karena udah menonton. Kalau ada yang masih kurang jelas, kalian langsung aja tulis di komentar. Kita akan lakukan sebisa kita untuk menjawabnya. Kalian boleh juga DM kita di Instagram, ya tanya-tanya atau cuma say hello aja. Terima kasih udah menonton. Kita dari PHS, we learn together, we grow together.